Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang makasih, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga pada malam hari ini Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami, sehingga kami masih bisa berkumpul untuk merenungkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, karena kami akan memulai renungan ini. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Roma 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kota Roma dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada Yahudi dan Yunani. Dalam Roma 2 ayat 1 sampai 11, jemaat Kristen di sana menyatakan tentang orang-orang Yahudi yang merasa paling benar dan tidak lagi perlu dihukum. Oleh karena mereka sebagai umat pilihan dan berhak menghakimi siapa saja, terutama orang di luar Yahudi. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita bertindak menjadi hakim atas orang lain. Menghakimi kesalahan ataupun kejahatan mereka. Menghakimi orang lain memang mudah, tetapi yang tanpa disadari telah menghakimi diri kita sendiri. Realitas hidup pada saat ini, kita sering melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Bahkan dapat saja apa yang kita perbuat jauh lebih jahat dari apa yang dilakukan orang lain. Fenomena yang menarik bahwa kita lebih suka dan mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan kita. Seperti pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Artinya, kebenaran seseorang yang jelas ada, tidak dibicarakan. Namun, kesalahan yang sangat kecil dibesar-besarkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari,
tentu kita tidak terlepas dari yang namanya melakukan kesalahan, melakukan dosa, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang pasti dalam keseharian kita, sampai saat ini, kita tidak dapat menyangkal bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Namun terkadang kita seolah tutup mata akan setiap kesalahan kita dan terlalu memfokuskan kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga kita jatuh kepada hal menghakimi. Untuk apapun yang dikerjakan oleh orang lain yang menurut penglihatan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita jatuh kepada hal menghakimi. Seolah-olah kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam diri kita, di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh benar. Melalui nats pada malam hari ini, kita diminta untuk tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, tapi kita saling mendukung, kita saling mengisi, kita saling memberi semangat, dan kita saling berpacu untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab untuk segala sesuatu yang kita lakukan, kesalahan, keberdosaan, hal-hal yang berkaitan dengan kehendak Tuhan, sesungguhnya Tuhan menilai itu semua. Dan yang berhak menghakimi kita adalah hanya Tuhan saja. Benar atau salah keputusan yang diambil orang lain bukan hak kita untuk memberikan penghakiman, melainkan ada ukuran yang dipakai Tuhan untuk menghakimi. Semua manusia sama di hadapan Tuhan Allah, dan tidak ada yang sempurna dan istimewa. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita karena status dan jabatan. Siapapun kita manusia yang terlibat dengan kejahatan, maka kita tidak akan pernah luput dari penghakiman Tuhan. Tuhan Allah akan menghakimi setiap orang tanpa pandang bulu. Di mata Tuhan, kita semua sama. Sebelum kita melihat dan memperhatikan kesalahan orang lain, marilah kita lebih dahulu melihat dan memperhatikan diri kita. Adakah sesuatu yang salah yang kita lakukan yang akan mendatangkan murka Allah dalam hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu, bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini, kalau kita masih banyak melakukan dosa, mari kita mengubahkan hati dan pikiran dan mengarahkan pandang kita kepada Kristus, yaitu dengan cara bertobat. Mari untuk tidak mengeraskan hati kita, sebab ketika kita melakukan apa yang kita kerjakan di dunia ini, Tuhan akan memberikan upah yang sesuai yang akan kita terima sampai pada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari kita melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran dan carilah keinginan Tuhan, maka kita akan peroleh kebaikannya. Matius 6 ayat 33. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berkatilah firman-Mu itu Bapa, agar kami mengerti, kami pahami, tapi juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan istirahat Bapa. Berkati istirahat kami malam hari ini, agar besok hari kami bangun dalam keadaan sehat dan penuh semangat memulai aktivitas kami yang baru. Berkati semua kehidupan kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan Bapa. Ampuni segala dosa-dosa perbuatan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati.